Kami bersyukur sepanjang tahun ini Tuhan menyertai, menjagai kami, sehingga hari ini kami berada di penghujung bulan. Kami menyadari bahwa anugerah rahmat-Mu terus menyertai kami sehingga kami sampai pada hari ini. Sekali lagi kami mohon anugerah dan rahmat-Mu, mohon berkenan Tuhan berfirman kepada kami, menguatkan, meneguhkan kami dan mempersiapkan kami dalam rangka kami menyambut hari kelahiran-Mu, agar kami bisa memberikan yang terbaik sebagaimana Bapa memberikan putra-Mu yang terbaik bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap dengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, kita memasuki minggu Advent yang pertama. Advent itu artinya kedatangan. Advent adalah periode sebelum kita merayakan Natal hari pertama tanggal 25. Di masa Advent ini umat Tuhan harus mempersiapkan dirinya agar dia bisa merayakan Natal dengan baik. Di masa Advent ini persiapan kita seringkali adalah persiapan-persiapan yang secara teknis, di mana kita mempersiapkan acara sebaik-baiknya. Tapi kami sering mengamati dan melihat hampir 28 tahun lebih, dari waktu ke waktu selalu ada sisi tidak bagusnya dari persiapan itu, karena seperti ini. Orang yang terpilih menjadi panitia umpamanya, dia merasa sendirian, tidak ada yang mendukung. Tapi yang lain juga merasa, kok hari ini, tahun ini saya nggak dilibatkan, padahal saya mestinya lebih tepat ada di situ. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah persiapan kita harus kita imbangi dengan persiapan batiniah. Apa yang perlu kita persiapkan? Ada dua hal penting yang akan kita bahas hari ini, tentang Ia yang sudah datang dan Ia yang akan datang. Ia sudah datang 2000 tahun yang lalu, dan Ia sudah memberikan yang terbaik bagi orang yang membuka diri menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Justru waktu kita merenungkan kembali apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kita bisa memberikan yang terbaik dalam rangka merayakan Natal tahun ini. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya secara berlimpah. Bapak Ibu, ini ada sebuah penegasan yang dikontraskan tentang siapa yang datang dalam kehidupan Bapak Ibu dan siapa yang menguasai kehidupan Bapak Ibu. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan apa yang kita punya. Tapi Yesus datang untuk memberikan kehidupan. Kalau saudara melihat konteksnya, ini berbicara tentang domba dan gembala. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus sebagai gembala, Dia datang semata-mata untuk memberikan kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal, itu yang disebut juga keselamatan. Jadi orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia memiliki kepastian tentang keselamatan. Dia memiliki kehidupan. Arti yang kedua adalah kehidupan yang melimpah adalah kehidupan yang bisa dibagikan kepada orang lain. Kehidupan yang melimpah adalah kehidupan yang memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Kebalikan daripada pencuri, kalau datang hanya mencuri damai sejahtera,
mencuri kedamaian, mencuri kebaikan orang, mencuri apa yang kita punya, bahkan membinasakan apa yang kita punya. Tetapi kalau kita ada kehidupan Kristus di dalamnya, waktu kita hadir, maka kehadiran kita bisa dirasakan oleh orang lain. Kehadiran kita dimanapun juga akan memberikan dampak yang positif. Hidupnya berarti bagi orang lain, hidupnya melimpah bagi orang lain. Orang yang ada di dalam Kristus sesungguhnya adalah orang yang hidupnya berlimpah. Itulah sebabnya dalam rangka mempersiapkan Natal kita, mestinya kelimpahan hidup itu bisa dirasakan oleh komunitas kita. Kelimpahan hidup Bapak Ibu bisa dirasakan oleh panitia. Gregetnya masih kurang, bisa jadi karena terkondisi oleh pandemi. Pandemi ini membuat kita kurang bisa bergerak, kurang bisa leluasa. Tetapi jika kehidupan yang menguasai Bapak Ibu, maka yang terang itu akan mengalahkan yang gelap. Amin. Tidak adanya pengharapan karena pandemi dikalahkan oleh orang-orang yang sudah memiliki pengharapan, karena Yesus sudah datang memberikan kehidupan yang berlimpah. Pertanyaannya adalah, apakah sampai hari ini hidupmu sudah melimpah atau belum? Apakah hidup saudara sudah dinikmati oleh orang lain atau belum? Dalam rangka Advent minggu yang pertama, kita diingatkan kembali, perbaiki, periksa. Dan inilah yang harus kita persiapkan dalam rangka Natal nanti. Yang kedua Bapak Ibu, kedatangannya memberi kekayaan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena Yesus hadir, maka jemaat di Korintus diperkaya dalam segala hal. Oleh karena ini menyangkut segala hal, maka kekayaannya bukan hanya terbatas kekayaan materi, tetapi kekayaan yang lainnya. Perhatikan yang dikutip di sini, kaya dalam segala macam perkataan. Jemaat Korintus adalah jemaat yang memiliki kata hikmat, karunia hikmat. Jemaat Korintus adalah jemaat yang memiliki karunia-karunia luar biasa, memiliki buah-buah roh. Kalau kita belajar tentang karunia-karunia rohani, kita belajar tentang karunia-karunia roh, bahasa roh, buah-buah roh, maka kita semuanya akan dapat contohnya di jemaat Korintus. Tapi jemaat Korintus itu juga kaya dengan pengetahuan, karena dia memiliki latar belakang Yunani yang mengedepankan pengetahuan gnosis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia juga memiliki status sosial yang luar biasa, karena mereka memiliki kewarganegaraan Roma. Pemimpinnya juga memiliki karunia-karunia rohani. Pribadi-pribadi dari jemaat Korintus juga memiliki karunia-karunia pribadi. Jadi jemaat Korintus jemaat yang sangat kaya dalam segala hal. Tetapi jemaat Korintus memiliki kelemahan. Di sana kita mendapati perpecahan. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus, tapi ada yang merasa lebih hebat, aku dari golongan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyaknya pengetahuan, banyaknya karunia, banyaknya talenta, banyaknya skill tidak akan membuat gereja bersatu. Justru orang-orang ini memiliki potensi untuk pecah. Itulah sebabnya kita akan membaca ayat yang ketiga dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ketiga atau yang keempat saja. Oh, ketiga enggak apa-apa. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mereka memiliki damai sejahtera. Ayat yang keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Paulus mengajak jemaat Korintus untuk mengucap syukur atas apa? Atas segala kekayaan yang sudah diberikan.
pengetahuan yang luar biasa, status sosial yang luar biasa, karunia-karunia rohani yang luar biasa, bahasa roh, dipenuhi Roh Kudus, buah-buah roh. Mereka jemaat yang hebat, mereka jemaat yang memiliki potensi untuk bertumbuh, untuk berkembang, dan untuk maju. Tapi jemaat ini juga memiliki potensi untuk pecah, untuk bercerai, karena mereka mempunyai kelompok-kelompok, golongan-golongan, sehingga dikatakan aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Tuhan Yesus. Apolos seorang nabi yang luar biasa, tapi Paulus seorang pengajar yang hebat, tapi kelompok yang lain lebih hebat. Itu gak ada apa-apanya dibagi golonganku. Aku golongannya Tuhan Yesus. Wah, itu lebih hebat dan lebih luar biasa. Dan masing-masing orang tidak mensyukuri kelebihan kekayaannya itu untuk kepentingan komunitas, untuk kepentingan tubuh Kristus, untuk kepentingan bersama, tapi untuk kepentingan diri, minimal untuk kepentingan kelompoknya masing-masing. Itulah sebabnya Paulus mengatakan stop kebanggaan pribadi. Tidak ada tempat untuk kesombongan didasarkan atas kekayaan yang luar biasa itu. Kekayaan itu diberikan adalah kasih karunia, adalah anugerah untuk kepentingan bersama. Selalu ada perasaan seperti ini. Kalau mau nakal, mestinya saya lebih tepat di situ ya, bukan dia. Saya lebih berpengalaman dibandingkan. Mestinya bukan itu, tapi yang ini. Saudara-saudara, kenapa muncul seperti itu? Karena muncul merasa diri memiliki kemampuan lebih daripada yang lain. Maka tidak boleh menyadari itu. Boleh, tidak apa-apa, kita syukur. Tapi kalau kita kembalikan bahwa itu adalah kasih karunia Tuhan, itu justru harus kita pakai untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Tahun ini ada banyak gereja yang tidak bisa merayakan Natal. Mereka mengatakan ini masa yang sulit, pandemi membuat kita tidak bisa berbuat banyak. Itu juga tidak ada salahnya. Itu juga benar, karena kita tidak bisa bekerja dengan maksimal, pasti pendapatan kita akan berkurang. Tetapi Bapak Ibu, orang harus merasa dirinya kaya dalam banyak hal. Ini bicara mentalitas kita. Ini bicara kualitas iman kita. Keadaan boleh tidak stabil, tapi iman itu harus membuat orang stabil. Iman berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Orang yang beriman akan berharap kepada Allah, bukan berharap kepada keadaan. Orang yang beriman tidak terkondisi oleh situasi dan kondisi, tapi orang yang beriman bisa melampaui apa yang ada di sekitarnya. Itulah sebabnya saya berharap Bapak Ibu hari ini menyadari bahwa Alkitab mengatakan Yesus datang memberi kepada kita kekayaan. Saudara kaya di dalam segala hal. Saudara mungkin punya, tetapi karena saudara tidak merasa kaya, saudara tidak bisa memberi. Orang yang merasa kaya bisa memberi. Orang yang merasa miskin, mintanya diberi. Orang yang kuat menolong, orang yang merasa tidak kuat dan lemah ingin ditolong. Mentalitas ini harus kita rubah. Alkitab mengatakan kehadiran Yesus membuat kita kaya dalam segala hal. Amin. Ke depan saya berharap dan berdoa supaya Bapak Ibu menikmati anugerah ini. Nah, kehadiran Kristus sudah memberikan pertama kehidupan yang kekal, kehidupan yang berlimpah. Kehadiran Kristus, kedatangan Yesus yang pertama telah memberikan kepada kita segala macam kekayaan. Mari syukuri semuanya itu dan ungkapkan rasa syukur itu dengan cara-cara yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memperingati Natal tanpa mengkaitkan dengan memperingati dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, kita menjadi kehilangan makna Natal itu sendiri. Sebab kalau kita terus memandang ke belakang, itu sesuatu yang sudah terjadi. Kita harus memandang ke depan bahwa Dia yang pernah datang 2000 tahun yang lalu, Dia juga akan
akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Amin. Oleh sebab itu, dalam rangka memperingati, menyambut, mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, yang pertama tanggal 25 nanti, saudara harus mempersiapkan diri juga untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Semakin bagus persiapan saudara dalam rangka merayakan hari Natal dalam arti yang sebenarnya, maka saudara akan bisa menantikan kedatangan Yesus dengan lebih baik. Bapak Ibu, Dia sudah datang, Dia akan datang, Dia pasti akan datang. Kapan Dia datang? Inilah masalahnya. Tetapi ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Markus pasal yang ke-13. Saya aja Bapak Ibu mulai membaca ayat yang ke-24. Bagaimana kita mempersiapkan Natal sekaligus mempersiapkan hati untuk kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Ini yang akan kita pelajari. Mari kita baca Markus pasal yang ke-13. Ayat 24, saya akan baca buat saudara. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dan awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, maka kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti orang yang bepergian dan meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memintakan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi bagi buta, supaya kalau Ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Bapak Ibu, sembari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang pertama yang kita rayakan Natal, kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua pada akhir zaman. Kapan Dia datang? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi perhatikan, ketika pohon ara mulai bertunas, Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah pengamat alam yang tajam. Dia seringkali mengajar murid-muridnya dengan menggunakan hal-hal yang alamiah. Dan karena para pendengarnya dekat dengan alam, mereka jauh lebih mudah memahami apa yang dikatakan Tuhan Yesus dibandingkan dengan kita, apalagi saudara yang tinggal di kota. Ketika Tuhan Yesus ingin memperingatkan kedatangan Tuhan Yesus mengatakan, perhatikanlah pohon ara. Kalau mulai bertunas, artinya musim
akan tiba. Kalau pohon ara mulai bertunas, orang-orang di zaman Yesus tahu musim panas akan segera tiba. Karena munculnya daun-daun muda yang baru, itu akan diikuti munculnya buah. Maka mereka tahu apa artinya ketika pohon ara mulai bertunas, tidak lama lagi mereka akan panen raya buah ara. Buah yang menyegarkan, buah yang menyehatkan, buah yang menyebabkan mereka secara ekonomi akan meningkat oleh karena panen raya. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu, pohon ara selalu berbicara menggambarkan tentang hal-hal yang baik, tentang kemakmuran, tentang sesuatu yang baik. Jarang sekali pohon ara berbicara tentang sesuatu yang tidak baik. Mari tampilkan Joel pasal 2 ayat yang ke-22. Oke. Oh, saya baca saja ya karena dulu lama. Jangan takut, hei binatang-binatang padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaan. Bapak Ibu, pohon ara selalu berbicara hal-hal yang baik, kemakmuran, kekayaan, berkat Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pada waktu Tuhan Yesus mengatakan perhatikan pohon ara yang mulai bertunas dalam Markus pasal 13 ayat yang ke-28 lagi tadi, apakah ini berbicara tentang sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik? Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat mulai 24, itu berbicara tentang keadaan alam yang gonjang-ganjing, keadaan sosial politik yang tidak bagus, semuanya menjadi tidak baik. Oleh sebab itu selalu ada pendeta yang mengkaitkan kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, selalu mengatakan, ingat, Yesus akan segera datang. Sekali waktu ada jemaat yang mengirim saya video tentang khotbah akhir zaman. Dia mengatakan dengan banyaknya korban nyawa akibat pandemi COVID-19, dia mengatakan ini tandanya Yesus datang sudah dekat. Kemudian jemaat bilang, Pak Absal, benarkah COVID-19 ini tanda kedatangan Tuhan Yesus supaya saya lebih siap-siap, katanya begitu. Nah, saudara, saya bilang begini, saya kurang yakin. Loh, kenapa begitu? Di abad pertengahan abad 14 atau akhir abad 14 itu ada pandemi yang jauh lebih dahsyat. Waktunya cukup lama dan korbannya itu cukup banyak. 45% populasi di Eropa itu mati. Ini sesuatu yang mengerikan. Dan gereja mengatakan, lihat pohon ara sudah mulai bertunas, Tuhan Yesus akan segera datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ditanya apakah pohon ara ini berbicara tentang berita yang baik buat kita atau berita yang buruk, saya menjawab ya. Ini bisa berita baik, ini bisa berita buruk. Saudara perhatikan kata-kata dia akan datang, Yesus akan datang. Dua kata ini jika diucapkan dengan konotasi dan ekspresi yang berbeda, maka kedatangan Yesus itu juga menjadi berbeda. Begini maksud saya. Sekali waktu ada orang yang bilang begini, anak bilang gini, "Ma, Papa datang. Cing, Papa sudah datang. Dek, Papa datang, cepat kemari." Kira-kira dari ekspresi dan konotasi ini, kedatangan papanya itu sesuatu yang atau yang menyeramkan.
yang menyenangkan. Tapi ini kata yang sama diucapkan oleh orang di dekat gereja saya. Suka begini, Jen, Bapak datang, Bapak semua datang, cepat, beres semuanya, hati-hati. Begitu. Saya juga akhirnya mengiyakan karena suami ini, bapak ini, dia bilang begini sama saya, di rumah kalau saya datang tidak ada seorang pun yang berani begitu. Ngerti sama saya ya? Suasana yang dipenuhi canda gurau, senang, sukacita, ada main sana, main sini. Begitu papanya dengar datang, semuanya berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Kehadiran papanya sesungguhnya sebuah ancaman. Kehadiran papanya adalah kehadiran yang tidak diinginkan. Waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bagi orang-orang Kristen yang sudah mempersiapkan diri, maka bunyinya akan seperti ini kedatangan Yesus. Aku pergi menyediakan tempat bagi kamu. Jika tidak, maka aku di rumah Bapakku ada banyak tempat. Jika tidak demikian, aku tidak mengatakan kepadamu, aku pergi menyediakan tempat bagi kamu. Nanti Yesus akan datang kali yang kedua menjemput kita. Orang Kristen yang sudah mati, matinya di dalam Tuhan akan dibangkitkan lebih dulu. Sesudah itu saudara dan saya yang barangkali diberikan kesempatan masih hidup tatkala Tuhan Yesus datang, akan diubahkan dalam sekejap. Kemudian baik yang dibangkitkan maupun yang diubahkan akan bertemu Tuhan di udara. Tuhan akan membawa kita kembali ke surga. Tuhan akan mengirimkan para malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang Kristen yang layak dibawa pulang ke surga. Dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Malaikat yang sibuk bukan kita. Gak usah ada panitia dari Salom, nanti berangkat pakai apa? Gak usah. Malaikat yang akan jadi panitianya, mengumpulkan orang-orang dari segala penjuru untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang Kristen yang hidup di dalam pertobatan, bagi orang Kristen yang matinya di dalam Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus seperti kedatangan seorang Bapa yang mengembirakan, yang menyenangkan, yang ditunggu-tunggu. Tapi kedatangan Yesus kali kedua bagi orang Kristen yang tidak hidup di dalam pertobatan, dan bagi orang yang belum percaya Tuhan, kedatangannya sebagai hakim yang akan menghakimi baik orang hidup maupun orang yang mati. Itulah pentingnya kenapa Natal ini, kenapa Advent ini saya pakai untuk menolong saudara mempersiapkan batin, mempersiapkan hati, mempersiapkan kerohanian. Kalau persiapan rohanimu bagus, maka persiapan Natal yang lainnya jauh akan lebih lancar, lebih bagus. Amin. Oleh sebab itu jangan remehkan. Dan hari ini kita diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan ketika pohon ara mulai bertunas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang tanda ini secara alamiah mudah dipengerti. Tapi ini jika dikaitkan dengan perkara rohani dan bersifat teologis, maka tanda kedatangan Tuhan Yesus itu menjadi tidak mudah dipahami. Apa yang dikatakan di atas peperangan, gempa bumi, orang kawin mengawinkan, kemudian macam-macam itu sudah ada. Tapi Yesus belum datang. Ini yang dimaksud tidak mudah. Banyak pendeta berkali-kali mengkhotbahkan dan memberitahukan Tuhan Yesus akan datang tahun begini, bulan begini, hari begini, jam segini. Mereka sudah kumpul semua, sudah juali semuanya, ditunggu-tunggu. Tuhan Yesus katanya, oh lagi macet, jadi gak jadi datang. Gitu. Saudara berkali-kali seperti itu, tidak datang-datang.
kapan datang. Betul? Kenapa begitu? Loh, ayatnya sudah bilang kok. Tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat nggak tahu. Anak pun dalam tanda petik tidak tahu. Hanya Bapa saja. Tapi ayat ini memberitahukan kepada kita supaya kita terus berjaga dan berdoa. Karena tadi datanya Tuhan Yesus itu bisa malam, bisa larut malam, bisa pagi, bisa dini hari, bisa kapan saja, tatkala kita sedang terlena. Itu yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ingin anak-anaknya begitu dia datang dalam keadaan orang itu kalau lagi tidur ada maling masuk, nggak tahu. Orang itu kalau sedang tidur apapun yang terjadi, nggak sadar. Salah satu yang jadi korban di Semeru itu adalah operatornya ngantuk, kesel, tidur di atas eskavator. Begitu Semeru batuk dan mengeluarkan lava panas, mereka mati. Yang lain melarikan diri. Wong Kristen ini nek nglenger tidurnya. Terjadi seperti ini. Gak respon ada apa saja. Gak sadar ada apa saja. Gak ngerti ada apa saja. Yang lain kerja ini kerja itu siapa itu tidur terus. Saking tidurnya sampai ngiler, sampai mimpi. Gak sadar. Tuhan tidak ingin kita tertidur, kita berjaga, kita berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Natal ini bisa seperti mengingatkan kembali. Kalau kita ada di jalan raya, biasanya di tempat tertentu ada polisi tidur yang agak tipis-tipis, sehingga waktu kita melewati jalan itu ada sedikit goncangan, ada suara yang sedikit mengganggu kita, menyadarkan kita supaya kita nggak ngantuk. Masalah-masalah kecil yang kita hadapi barangkali itu menyadarkan kita agar saudara berjaga dan berdoa. Saudara jangan tidur. Selama beberapa minggu ke depan kita akan sering diingatkan tentang Natal. Pakailah ini menjadi peringatan untuk saudara berjaga dari tidur. Bangun dari tidur, ikut berkarya bagi Tuhan. Dikatakan juga oleh ayat-ayat kita minta karena waktu kedatangannya tidak tahu, maka kita lebih baik berjaga dan berdoa saja. Dikatakan berhati-hatilah, berjaga-jagalah, dan berdoalah. Dikatakan sebab selanjutnya kerjakanlah tugas-tugas yang diberikan kepadamu. Bapak Ibu, dalam rangka kita menyambut kedatangan Tuhan, diingatkan bahwa Tuhan minta pertanggungjawabkan untuk apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Maka kita harus menyelesaikan tugas-tugas kita dengan baik dan benar. Saya berharap saudara yang jadi pegawai, saudara yang jadi guru, saudara jadi pejabat, saudara jadi apa saja, lakukan tugas itu dengan baik dan benar. Tidak harus meninggalkan semuanya untuk kebutuhan Yesus. Bukan begitu cara yang benar. Saudara yang punya tugas-tugas di dalam gereja, lakukan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Sibuklah untuk menjadi perhatian Tuhan. Jangan cari perhatian orang lain. Capek dan akan menyakitkan. Karena sesekali orang lain tidak memperhatikan apa yang kita kerjakan. Boro-boro kasih apresiasi, malah dikritik habis-habisan. Begitu. Nah saudara, makanya jangan pedulikan. Pedulikan, Tuhan sedang memperhatikan kita. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saudara tidak bertanggung jawab untuk apa yang dilakukan orang lain. Saudara harus bertanggung jawab untuk apa yang saudara lakukan. Makanya di ayat-ayat 33 sampai dengan ayat berapa itu? Nah, 34. Sudah harus bekerja keras, sudah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh melakukan pekerjaan dengan sembarangan. Ini bukan hanya masalah pelayanan,
di dalam gereja. Ini adalah tugas-tugas kita di luar gereja. Harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena pekerjaan kita, karya kita, itu adalah pengabdian ibadah kita kepada. Waktu kita diingatkan oleh kebenaran ini di Advent minggu yang pertama, maka saya berharap Advent minggu kedua kondisinya semakin baik, kondisinya semakin kondisif, hasrat dan semangatnya semakin besar, sehingga Natal kita meskipun dirayakan di tengah-tengah pandemi, kualitasnya, hasilnya tetap baik. Amin Bapak Ibu. Dan ini bukanlah tugas dari panitia saja, ini adalah tugas semua orang yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dia sudah memberikan yang terbaik, memberikan kehidupan, dia memberikan segala kekayaan. Dia juga yang akan kembali menjemput kita, supaya di mana dia berada, kita juga berada. Selamat untuk mempersiapkan diri menyambut Natal tahun 2002, dan selamat menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Doa kami, waktu Yesus datang adalah kabar gembira bagi saudara. Semoga saudara dan saya masuk kelompok orang-orang, kalau trompet dibunyikan, dia datang. Kita akan mengatakan dengan ekspresi, oh Tuhan Yesus datang. Dan mengatakan saudara yang datang, waduh sudah datang, saya belum siap, saya belum, waduh. Jangan sampai begitu. Nah, itulah sebabnya kita akan persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Siapa yang bersedia untuk mempersiapkan berbagi Tuhan, angkat tangan sekali lagi, ayo angkat tangan tinggi-tinggi, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan, mohon anugerah dan mohon berkat Allah. Puji Tuhan. Kebaikan-Mu ya Tuhan.
memberikan yang terbaik. Engkau sangat berarti dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami akan memberikan yang terbaik. Tuhan memberkati persiapan kami dari minggu pertama dan minggu seterusnya, supaya kami boleh menikmati anugerah dan rahmat. Ambillah, mari kita persiapkan roti ini. Pecah-pecahkan buat saudara dan saya. Hari ini kita memperingati kebaikan Tuhan yang sudah lahir bahkan mati, memberikan hidup yang kekal, memberikan segala macam kekayaan. Tidakkah kita ingin membalas kasih dan kebaikannya hari ini? Dengarkan saya membaca firman Tuhan. Sebab apa yang telah diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan makan bersama-sama dengan iman. Amin. Kita ketinggi-tinggi anggur di tangan sebelah kanan. Bukankah anggur ini adalah darah Tuhan Yesus yang suci dan murni, dicurahkannya buat kita orang-orang berdosa, mengangkat kita dari kekelaman, agar kita mulia dan menikmati segala kemuliaan. Dia yang sudah mengorbankan darahnya buat saudara dan saya. Sekarang dia meminta kepada kita untuk kita merayakan kelahirannya, supaya dunia juga mendengar dan mereka diselamatkan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan, seperti dia sudah berikan darah bagi saudara dan saya. Dengarkan saya membacakan firman Tuhan. Sesudah itu kita akan minum bersama-sama dengan dia. Demikian juga ia mengambil sawan sesudah makan lalu berkata, sawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan minum bersama-sama dengan iman. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, baru sudah menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Sakramen alam anugerah ini kiranya dibarengi dengan kasih karunia dan anugerah. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang sedih Tuhan hiburkan, mereka yang terluka balut luka hatinya, mereka yang marah redakan amarah, mereka yang sedih berikan
kami untuk mempersiapkan diri seperti para majus, seperti para domba. Mereka menyambutnya dengan penuh antusias dan kegembiraan. Biarlah sukacita surga mengawali hidup kami. Hati yang gembira adalah obat. Saat kami bersukacita, imun kami juga meningkat. Berkati kami dan kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum silakan duduk Bapak Ibu, saya serahkan Pak Yanto. Minggu depan yang melayani firman Tuhan Bapak Evangelis Wahyu Hidayat. Beliau seorang hamba Tuhan dan juga seorang pengusaha. Dia sangat berhasil usahanya di Balikpapan, dan ketemu saya berbincang-bincang, dan kemudian selama ini beliau melayani bersama dengan kami di Pakisani. Beliau memiliki banyak kesaksian yang dasar dan luar biasa. Beliau sekarang ingin fokus untuk melayani Tuhan, sementara dia akan mengalihkan dan membangun usahanya buat anak mereka agar dia lebih fokus untuk melayani Tuhan. Bapak Evangelis Wahyu Hidayat MPH akan melayani Bapak Ibu di ibadah yang pertama dan ibadah yang kedua, sementara saya akan melayani perjamuan kudus di Pengembalaan Pakisani. Tuhan berkati. Puji Tuhan, pada hari ini kita semua telah merasakan lawatan dan zaman Tuhan dengan luar biasa, dan bila ini terus akan kita nikmati dari hari lepas hari dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga kita bisa terus menikmati berkat yang dari Tuhan yang luar biasa. Kita terus akan ingat-ingat kebenaran firman Tuhan yang sudah diseberangkan tadi, bahwa kedatangan Tuhan sangat memberikan pengharapan bagi kita. Tadi sudah dijelaskan bahwa Ia telah memberikan hidup yang kekal. Ia memberikan keselamatan, berkat anugerah yang luar biasa, berkat yang berlimpah-limpah, kekayaan yang sudah berikan kepada kita. Mari dengan berkat ini kita pergunakan betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan di dalam menyambut perayaan Natal juga yang kita rayakan nanti di tahun ini. Dan sambil berjaga-jaga mempersiapkan diri, kata firman Tuhan tadi, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, karena kedatangannya memberikan kegembiraan bagi kita, memberikan kemenangan, dan itu akan menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan memberkati hamba-Nya yang telah menjadikan saluran berkat bagi kita semua. Hari ini saya akan memberikan pengumuman bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember ada ibadah doa dan puasa. Mari kita terus tingkatkan kehadiran kita selama masih waktu ada, masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Yang sudah hadir terus tingkatkan, yang belum hadir mari bergabung bersama-sama. Kita doakan bersama-sama. Bila kuasa Tuhan akan dinyatakan, apapun pergumulan yang kita hadapi, maka Tuhan akan menolong dan menjawab apa yang menjadi kerinduan kita. Kemudian sorenya tidak ada ibadah kaum muda karena ada persiapan untuk perayaan Natal. Kemudian minggu depan ada ibadah umum. Ibadah pertama dimulai jam 7 pagi, ibadah kedua dimulai jam 9 pagi. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa perayaan Natal diadakan pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 jam 5 sore. Jam 5 sore diharap nanti hadirnya supaya tepat waktu. Kemudian ibadah Natal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 jam 8 pagi. Lalu kemudian perlu kami sampaikan bahwa anggaran Natal 18.850.000 rupiah. Kemudian dana yang sudah terkumpul minggu yang lalu sampai minggu yang lalu 5.955.000 rupiah. Dari kekurangannya 12.895.000
rupiah. Mari terus kita dukung terus dalam doa agar supaya dana yang masih kurang ini Tuhan akan cukupkan, sehingga kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk perayaan Natal pada tahun ini dapat terpenuhi, dan biarlah Natal tahun ini memberkati kita semua. Kemudian perlu kami sampaikan, mungkin barangkali hari ini ada yang membawa formulir pembangunan khusus untuk GEJ Salom, barangkali sudah diisi. Mohon segera setelah ibadah diserahkan kepada Bapak Pongki atau Bapak Pran. Beliau panitia pembangunan gereja Salom. Kemudian hari ini juga kita semua akan memberikan persembahan, kita persembahkan kepada Tuhan, baik itu persepuluhan maupun begitu juga persembahan untuk perayaan Natal. Demikian pengumuman yang sudah kami sampaikan. Bapak Ibu saudara, waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan memimpin kita untuk ibadah terus dengan berkat bagi kita semua. Mari saya sebut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan doakan persembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Terimalah persepuluhan kami, terimalah kolekte kami, terimalah persembahan khusus kami untuk Natal tahun ini. Berkati apa yang sudah kami persembahkan agar mencukupi kebutuhan pekerjaan di tempat ini. Selanjutnya hamba berdoa kiranya berkat Tuhan menyertai studi mereka, keluarga mereka, pekerjaan, usaha dan karir umat-Mu. Kami akan meninggalkan tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Selanjutnya dengar doa kami sebagaimana Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Mari kita ucapkan. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami
Seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Angkat kedua tangan Bapak Ibu, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pulanglah. Terimalah kiranya segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, pimpinan, bimbingan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin.